Satu-satunya sumber kekuatan, pertolongan dan kesembuhan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mengandalkan artinya bukan dengan kekuatan kita lagi. Mengandalkan artinya berserah, percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Tidak ada kekuatan yang lain. Kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas. Tapi Yesus Tuhan yang ada di tengah-tengah kita hari ini, Dia Tuhan yang tidak terbatas. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bahkan hari ini ketika engkau sedang menghadapi kemustahilan sekalipun, percaya satu hal, di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Untuk apapun yang sedang kau alami saat ini, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, kedamaian. Ini menjadi pengakuan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, yang kami percaya di dalam hidup kami, Engkau Bapa Yahweh yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami tahu kami sedang berdiri di hadapan Tuhan yang tidak pernah gagal, di hadapan Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janji dan rancangannya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami, memulihkan kami, menolong kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini menjadi saat yang terbaik. Kami tahu tidak ada tempat yang lebih baik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada pengharapan, ada kekuatan, damai sejahtera, kemenangan yang Tuhan siapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi hanya buat Tuhan. Kiri kanannya katakan, kamu luar biasa loh di dalam Tuhan. Saya lihat dari depan ini Bapak Ibu Saudara cuma lihat kiri kanannya dan iya apa itu? Katakan, kamu luar biasa dalam Tuhan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak salah tahun berapa ya Ko ya? If I'm not mistaken 2019 ya. Pokoknya sebelum negara api menyerang, sebelum COVID pandemi ya. Dan saya melihat wajah-wajah yang semakin diberkati Tuhan hari ini. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang-orang saya melihat saudara ketika masa COVID mulai memasuki Indonesia, kalau nggak salah Maret 2020, banyak orang-orang mulai ketakutan, banyak orang-orang mulai kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Orang yang tadinya kemana-mana senyum, sekarang mulai mukanya mikir, udah nggak enak banget. Bahkan saya punya satu orang teman, dia seorang pelayan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan orang yang melayani Tuhan, dia seorang pengusaha, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau kita ketemu, kok apa kabar? Selalu jawabannya, puji Tuhan, Yesus luar biasa. Selalu berkata begitu. Tapi ketika pandemi datang Bapak Ibu Saudaraku, dia punya usaha, mulai turun dan turun. Dia berdoa ya, tapi mulai turun dan turun segala macam. Mulai ragu, mulai bingung dan mulai berkata, ini kayaknya Tuhan itu gak adil. Saya melihat orang-orang mulai ditolong Tuhan, saya kok usahanya belum ditolong Tuhan. Mulai menyalahkan Tuhan, mulai fokus sama apa yang di depan mata, mulai fokus sama usaha yang makin turun, mulai fokus sama doa yang belum dijawab Tuhan. Fokusnya udah gak sama Tuhan lagi, berubah saudaraku. Lalu saya tahu atas izin Tuhan, makin turun. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan anaknya yang masih kecil, istrinya dia tinggalkan, dia bunuh diri saudara.
Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan orang yang tadinya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi ketika apa yang terjadi di depan mata tidak seperti apa yang dia mau, ketika apa yang terjadi di depan mata tidak seperti apa yang dia doakan, dia mulai meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengalami berkat Tuhan, kalau usahamu diberkati, sakitmu sembuh, keadaan hidup baik-baik aja, terlalu gampang untuk kita berkata Tuhan Yesus baik, betul nggak? But what if, bagaimana seandainya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita tidak seperti apa yang kita mau? Kita mau perkatakan firman Tuhan, kan saya lihat ini wajah-wajah Alkitab semua ini ya. Baca firman Tuhan tiap hari Bapak Ibu. Aminnya on the way ya. Firman Tuhan itu kekuatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak ada firman Tuhan aku nggak kuat. Kadang-kadang ya, apalagi ibu-ibu, mohon maaf ya, kalau anak-anak muda sukanya nonton drama Korea mungkin. Kalau ibu-ibu, tapi ini di Diamond ini nggak ada deh kayaknya. Di luar sana banyak itu yang nontonnya apa? Indosiar kan? Ku menangis terus lah hidupnya. Ya kan? Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kalau kita baca firman Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi perisai, perlindungan bagi kita. Kalau kita jarang baca firman Tuhan, apa yang kita mau perkatakan? Tapi kalau kita hidupi firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari Bapak Ibu Saudara, lagi masalah apapun datang, kau bisa berkata, oh ya firman Tuhan berkata, dia Tuhan, dia Bapa Yahweh yang turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Ada kebaikan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara lagi takut, mungkin Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Bapak Ibu Saudara mungkin lagi khawatir, lagi gak tenang, Mazmur 62 berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Tapi kalau kita gak baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita perkatakan? Yang keluar dari mulut kita pasti apa? Sumut-sumut. Yang keluar dari mulut kita pasti apa? Aduh, benar gak ini Tuhan ajaib ya? Benar gak Tuhan ini bisa menolong ya? Tapi saya yakin, saya percaya hari ini saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Gak ada jaminan kalau kita mengikut Tuhan, beribadah setiap minggu kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada ibadah tiap hari Bapak Ibu Saudara ikuti. Gak ada jaminan kalau hidup ini gak punya masalah. Sekarang saya mau tanya, ada gak di antara kita yang gak punya masalah? Boleh angkat tangan? Gak ada. Bahkan presiden sekalipun, Pak Jokowi pasti punya masalah, betul gak? Karena memang kita itu mau suka gak suka, diundang gak diundang, masalah itu akan datang. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tapi firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan, kita hidup bukan karena apa yang kita lihat. Saya yakin kalau kita hidup dengan apa yang kita lihat, gak akan ada yang datang ibadah Diamond hari ini. Semua pasti kecewa sama Tuhan. Karena apa? Semua pasti punya masalah. Tapi karena kita hidup oleh karena percaya. Percaya apa? Percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau mau fokus sama sakit yang belum sembuh, fokus sama persoalan belum selesai, fokus sama doa yang belum dijawab Tuhan, gak akan mau kita semangat mengasihi dan menyembah Tuhan. Saya pribadi Saudara, kalau saya fokus sama apa yang di depan mata saya, bahkan saya gak akan ada di sini hari ini. Saya ingat banget, Tuhan izinkan pelayanan sebelum kita belajar firman Tuhan, Saudara. Saya ingat banget tahun lalu diizinkan Tuhan pelayanan keluar, lalu balik ke Indonesia Januari, itu masih ada karantina 7 hari. Saya di karantina 7 hari, hari ke-7 saya siap-siap mau keluar dari karantina, mau pulang ke rumah. Saya dapat telepon dari kampung, saya orang kampung Bapak Ibu Saudara. Michael lagi di mana? Lagi di hotel, lagi siap-siap mau keluar dari karantina. Kenapa? Saya katakan begitu. Doakan mama ya. Mama saya seorang ibu gembala, seorang pendeta. Kenapa mama? Divonis sakit kanker stadium 3. Dokter bilang ini udah 3 tahun lebih. Loh, kita nggak pernah tahu. Mama itu hanya ada kolesterol gitu-gitu ya. Terus di awal tahun kita minta mama general check up dulu biar semua dicek, periksa semua gulanya, darahnya, jantungnya semua. Pas lagi dicek ketemu kanker. Kami tanya, mama kenapa nggak pernah ngasih tahu? Loh, ngasih tahu apa? Nggak pernah kesakitan, nggak pernah tahu apa segala. Tiba-tiba dokter bilang ada stadium 3. Dan cepat banget waktunya Saudara. Saya ingat kalimat pertama yang keluar dari mulut saya waktu dikasih tahu mama kena kanker. Saya langsung berkata begini, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti saya senang mama saya sakit, no. Tapi karena saya tahu apapun boleh terjadi dalam hidup saya, dia tetap Tuhan yang baik. Kebaikan Tuhan tidak pernah ditentukan sama situasi hidup kita sekarang.
Lalu cepat banget langsung kemo, operasi semua, sinar dan segala macam. Mohon maaf, mama langsung botak. Gak lama saudaraku, saya pulang. Jadi sering bolak-balik Medan Jakarta. Lagi pulang, saya tanya, Ma, gimana? Gimana apa? Ini situasi sekarang. Mama hamba Tuhan, mama melayani Tuhan, tapi atas izin Tuhan sakit begini. Sakitnya bukan cuma flu biasa, ini cancer. Saya bilang begitu. Mama saya berkata begini, kamu lupa sama apa yang kamu nyanyikan. Saya kaget saudara. Kenapa? Apa yang saya nyanyikan? Mama saya langsung nyanyi dalam lemah tubuhnya dia gini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mama saya berkata, musim boleh berubah. Waktu yang lalu, minggu lalu mama masih ketawa, hari ini lagi sakit, besok gak tahu apa, bulan depan gak tahu apa. Musim boleh berganti, musim boleh berubah, tapi Yesus itu kasihnya, pemeliharaannya dan penyertaannya gak pernah berubah. Itulah yang menjadi alasan mama tetap bersuka cita, kata mama saya.